Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah bagaimana memecahkan permasalahan hidup. Permasalahan hidup sesungguhnya bukanlah persoalan, karena ini bagian daripada tugas atau ibadah yang hendaknya kita sikapi dengan sebaik-baiknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Permasalahan apapun sudah diperhitungkan oleh Allah. Secara individu yang mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan beban-beban yang diembannya, akan bisa mengatasinya ketika dia betul-betul bersungguh-sungguh dan selalu minta tolong sama Allah. Adapun permasalahan kehidupan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman sekarang dengan model IT. Ini merubah tatanan hidup bagaimana supaya bisa menyesuaikan cara berbisnis, cara berorganisasi, cara meningkatkan pendidikan. Semuanya harus berubah seiring dengan perkembangan dan kemajuan IT. Demikian juga fenomena kehidupan alam, adanya banjir, gempa bumi, corona, ini memberikan satu petunjuk khusus yang harus disikapi dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena kurangnya pandai bersyukur. Orang yang tidak pandai bersyukur, nikmat-nikmat pun jadi masalah. Nabi Sulaiman telah memberikan contoh ketika beliau mendengar bisikan daripada pasukan semut, pemimpin semut mengarahkan pasukannya untuk masuk lubang. Nabi Sulaiman bisa mendengar dan faham, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang ada yang diingat adalah karena Allah dia bisa mendengar, bukan karena kemampuan, bukan karena keahlian. Nah, orang-orang yang bisa menyikapi dengan demikian, maka nikmat-nikmat yang didapatkan, yang ada ingat Allah, semakin ingat Allah, semakin dijadikan untuk amal soleh dalam usaha, dalam karir, dalam hal-hal apa saja yang menjadi target keinginannya tercapai. Yang diingat adalah Allah, sehingga dia bisa melakukan dan menyikapi dengan baik. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya ilmu. Jadi ketika seseorang menghadapi persoalan yang kecil, tapi karena kurang ilmunya itu menjadi masalah yang besar, maka mari kita menyesuaikan hal-hal yang sifatnya sederhana, jangan sampai tidak tahu, sehingga tidak terlalu ketinggalan. Karena hal-hal yang sepele-sepele kalau tidak tahu, nah itu menjadi persoalan. Banyaklah minta tanya, banyaklah minta tolong, pencerahan dan sebagainya, supaya permasalahan hidup ini bisa dengan mudah diselesaikan. Bagaimana upaya mengatasi setiap permasalahan? Sebenarnya kuncinya sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapi permasalahan. Yang pertama adalah menguatkan kesiapan menghadapi masalah. Kalau bisa digambarkan, contohnya kendaraan. Kendaraan sebelum dipakai sudah dipersiapkan, ada rem, ada gas, ada lampu, sehingga permasalahan di jalan yang ringan-ringan bisa diatasi, tidak ada masalah dan lancar. Bisa dibayangkan kendaraan tanpa rem, bagaimana? Nah, demikian juga dalam kehidupan kita persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, apa? Adalah tingkat keimanan yang kuat. Wasta'inu bisobri wassalat. Kita
sudah punya andalan dengan kita melaksanakan ibadah sholat, Allah akan memudahkan semua persoalan. Wasta'inu, jadikanlah sholatmu sebagai pertolongan. Fa in tawallau kul hasbiyallah. Ketika kalian telah berjuang menyelesaikan masalah yang sulit atau menghadapi masalah yang berat, katakanlah hanya kepada Allah lah saya bertawakal. Ini munculkan kesiapan, sehingga ketika menemukan persoalan-persoalan yang dirasakan mengagetkan, memberatkan, langsung dengan secara cepat dia mengambil sikap berubah siap. Contoh, ketika seseorang mendapat musibah, kalau yang tidak siap berlarut-larut sampai 1 hari, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi mereka yang sudah siap, secepat mungkin sikapi dengan ikhlas permasalahan apapun. Ikhlas dulu. Nah, dengan keyakinan ini, sehingga langkah yang kedua lebih mudah. Apa langkah kedua? Husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Wah, ini peluang yang mendatangkan pahala. Ada seorang orientalis namanya dari Carnegie yang mengatakan, orang bijak menemukan jeruk yang pahit tidak dibuang, tapi dia berpikir, jeruk ini dijadikan apa? Dijadikanlah es jeruk yang segar, diminum bermanfaat. Demikian juga kesulitan permasalahan yang dihadapi, langsung kita berpikir, ini petunjuk apa dari Allah? Dengan petunjuk ini, dia akan langsung menyikapi untuk hal-hal yang terbaik, husnudzon. Nah, dengan keyakinan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah datang kesulitan, datang kemudahan. Dan setelah datang kesulitan, datang kemudahan. Sehingga gembira menyambut apa hadiah yang Allah akan berikan. Karena itu sudah merupakan firman Allah. Pasti akan dapat hadiah, akan diberikan satu balasan yang terbaik bila disikapi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah jadikanlah permasalahan-permasalahan yang lama sebagai upaya-upaya untuk mengatasi masalah. Nah, kita pandai-pandai, kita dulu pernah menghadapi persoalan apa, itu jadikan ilmunya. Kita harus melangkah itu, karena itu akan kehidupan kan tidak jauh dari situ. Kita mengambil langkah pelajaran-pelajarannya. Apa dulu yang kita hadapi? Apalagi orang telah menemukan satu kesulitan-kesulitan yang berat, kedepannya dijadikan kesulitan yang berat untuk merasa ringan di dalam mengatasi masalah-masalah ada. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqatin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Menegur kepada orang-orang yang beriman, tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Dengan selalu mempersiapkan diri untuk melakukan yang terbaik. Perjalanan-perjalanan yang dirasakan berat, dirasakan sulit, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, itu dijadikan suatu semangat untuk menebusnya lebih baik, untuk memperbaiki lebih baik, untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang ada. Sehingga akhirnya dia akan menghadapi kehidupan ini dengan senyum. Semua permasalahan hakikatnya adalah petunjuk Allah dan akan memberikan pahala-pahala yang berat. Sehingga tidaklah menjadi suatu persoalan, karena memang seorang muslim diharapkan tidaklah menjadi persoalan di dalam menghadapi permasalahan apapun. Ajaban li amril mukmin. Jadi sangat menakjubkan seorang muslim, seorang mukmin. Ketika mendapatkan satu kemuliaan, dia lebih banyak bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah-musibah,
dia akan lebih banyak bersabar. Sehingga disikapi dengan syukur dan sabar, insya Allah akan membawakan barokah dan kemuliaan. Demikian, walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.